Posisi full stack developer biasanya banyak dibutuhin sama perusahaan-perusahaan rintisan ataupun software house. Karena bagi mereka itu, nge-hire satu orang dengan posisi yang versatile kayak full stack developer, itu bisa bikin biaya operasional jadi lebih murah dan juga bisa ngejar MVP produk lebih cepat lagi. Jadi di video kali ini gue mau sharing aja seputaran tahapan belajar jadi seorang full stack web developer pastinya. Dan nanti kita bakal cari tahu checkpoint apa aja yang harus lu siapin ketika lu mau masuk ke dalam full stack web developer. Jadi kita langsung masuk ke videonya, let's go! Bagi gue pribadi, singkatnya si full stack ini kalau buat lu yang belum tahu gitu ya. Jadi intinya mah gitu ngerjain hampir semua aspek yang berkaitan dengan pengembangan softwarenya itu sendiri gitu. Mandiri sendiri aja. Mau front end-nya atau mainin user interface kayak gitu-gitu ya, desain antar muka pengguna ataupun back end kayak API misalnya, integrasi database, manajemen basis data dan lain-lain tuh. Yang kayak gitu kita atur-atur juga sendiri. Berikut juga sampai perilisan produknya. Belum lagi kita harus cukup mengerti seputaran collaboration tool, security, dan juga bahkan kadang-kadang kita harus bisa melakukan yang namanya R&D atau Research and Development. Yaitu kurang lebih gambaran seputar full stack web developer. Intinya lu bikin produk dari belum ada produknya. Apa yang dipengenin sama si klien nih, pengen bikin Tokopedia misalnya, dari nol. Nih duitnya, lu kerjain, mau sendiri, mau bikin tim. Kalau full stack developer sendiri pun seharusnya bisa, tapi kalau ada tim pun itu mempercepat proses pengembangannya aja, kayak gitu ya. Nah sekarang gue bakal sharing tahapan-tahapan belajarnya, apa aja biar lu bisa jadi seorang full stack developer di tahun ini ya. Jadi biar seenggaknya suatu saat lu bisa bikin satu produk sendiri dari nol sampai rilis. Dan tips-tips yang gue kasih ini gak cuman sekedar dari pengalaman gue aja, tapi juga berdasarkan roadmap.sh, suatu website yang memberikan panduan untuk lu bisa mempelajari satu hal yang mana ketika lu pengen jadi programmer apa, kayak gitu lah ya. Yang pertama, sebagai tiang fondasinya untuk menjadi seorang full stack web developer, karena judulnya adalah web, jadi ya udah pasti HTML dan CSS. Karena itu adalah salah satu hal yang bisa bikin customer impresif secara kasat mata. Dan gue yakin di antara lu yang nonton ini udah pada cukup mengerti HTML, CSS, dan mungkin bertanya gitu, sampai mana nih bang belajar HTML, CSS-nya biar jadi full stack? Apa sampai how to center a div atau sampai mana? Kalau bagi gue pribadi untuk si HTML-nya itu sendiri sebenarnya nggak ada patokan khusus, tapi ya make sure lu sering-sering cek cheat sheet-nya aja nih ya, karena HTML kan cuma kayak tag-tag yang simple lu bisa pakai juga gitu. Nah tapi kalau ditanya checkpoint-nya itu dari mana ya, yang penting sih lu bisa pakai atau lu tahu kapan pakai tag-tag tertentu sesuai dengan fungsinya di HTML. Karena ada banyak banget tuh kan, ada yang semantik, ada yang non semantik. Nah minimal lu tahu yang begituan lah. Tapi untuk CSS ini checkpointnya rada beda ya. Yang pertama kalau dari gua, lu harus udah rada bisa seputaran layouting pakai grid atau flexbox gitu. Terus mainin responsive design, basic animation pakai keyframe, dan juga pemahaman dari metodologi yang ada di CSS kayak macam OOCSS, BEM ataupun yang lain-lainnya. Dan terakhir mungkin lu udah kenal salah satu framework CSS, jadi itu bisa jadi opsi bagus juga kalau lu mau terjun ke full stack web development. Lu mengerti salah satu framework CSS, itu sangat bagus sih menurut gua. Nah kalau dirasa udah cukup oke di HTML dan CSS-nya, dari gue udah pasti jawabannya adalah ke arah JavaScript. Biar websitenya bisa lebih interaktif lagi. Dan lo combine dengan skill HTML, CSS lu barusan, pasti itu kayaknya bakal sangat-sangat kepake gitu loh. Nah untuk JavaScript ini atau Vanilla JS-nya, checkpointnya ada di DOM kalau gue, Dokumen Object Model. Karena bagi gue pribadi, si DOM ini sebenarnya sesuatu hal yang mendasar dalam permainan web, tapi justru DOM inilah yang menjadikan banyak framework front end muncul dan berlomba-lomba untuk bikin developernya jadi lebih nyaman ketika ngedevelop sebuah website. Nah di titik ini kita bisa mulai coba pelajari backend Node.js ataupun PHP ya. Karena ya yang menurut gua ini masih cukup banyak dicari di Indonesia gitu, Node.js, PHP. Dan sebenarnya gua lebih prefer untuk ngasih rekomendasi Node.js aja. Bukan tanpa alasan juga, karena learning curve-nya udah lu punya pas lu belajar HTML, CSS, dan JavaScript vanilla yang sebelumnya tadi. Bener gak? Jadi pas lu mau masuk belajar Node.js tuh, seenggaknya udah ada lah bakalnya tipis-tipis dibandingkan dengan lu belajar lagi PHP yang mana lu harus benar-benar belajar dari nol lagi. Tapi biasanya maupun lu belajar Node.js atau PHP, itu keduanya punya opsi lanjutan yang cukup menjanjikan menurut gua. Di PHP tuh ada framework Laravel yang saat ini pun masih banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan. Untuk Node.js frameworknya udah pasti kayak Next.js ataupun yang di luaran area React itu banyak juga gitu. Nah jadi checkpointnya untuk di titik ini, kalau kalian pelajari Node.js, bagi gua mungkin lu bisa coba bikin aplikasi sederhana dulu, aplikasi CLI atau Command Line Interface ya.
kayak aplikasi terminal biasa aja yang sederhana gitu. Sekaligus juga berikutnya lu pelajarin pengoperasian database ya. Dicampurin aja masuk tuh ke dalam aplikasi yang lagi lu bikin gitu. Nah, masalah pemilihan database mau SQL ataupun no SQL itu kan ada banyak banget ya, terserah lu. Yang penting itu kalau bagi gua adalah lu paham cara setupnya seperti apa, lu tahu cara integrasi ke codingan backend lu tuh kayak gimana, dan cara ngerancang struktur atau skema yang nanti ada di dalam database-nya. Itu lu harus bisa ngelola datanya seperti apa. Dan ya checkpointnya untuk database bagi gua adalah di sini MySQL aja dulu di awal sih ya. Nanti setelah lu mulai cukup familiar sama database, lu bisa move ke yang lain-lain kayak misalkan MongoDB, Firebase, Supabase, atau Postgre. Nah, itu biasanya memang anak full stack tuh nggak cuman bermain di satu database. Jadi mereka banyak coba ke A, B, C, D, F, G, dan nanti ketika ada project apa-apa, ya mereka tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhannya. Karena mereka juga udah tahu mana yang harus dipilih, apakah MySQL. Oh, ternyata migrasinya susah, bla bla bla. Oh, Postgre berarti. Terserah mereka, karena mereka udah coba banyak database. Nah, checkpoint berikutnya adalah lo pelajarin cara bikin API, sekaligus juga coba bikin operasi CRUD sederhana aja pakai penerapan sistem API itu. Nah, biasanya di titik ini tuh udah mulai rada bosen ya kan, belajar full stack udah di backend terus kayak capek gitu. Itu wajar dan nggak kenapa-napa. Berarti lu bisa move sekarang ke materi yang front end. It's okay karena gue juga kayak gitu. Jadi ketika gue belajar backend, kalau udah mentok, udah bosen, gue pindah dulu ke front end. Ya jadi itu enaknya belajar full stack, ya bisa pindah-pindah materi kalau lagi jenuh aja kayak gitu ya. Karena nanti juga bisa balik lagi ke materi yang backend ataupun sebaliknya gitu. Nah, kan tadi kita udah belajar bikin CRUD API di backend ya kan. Berarti untuk front end kita harus belajar gimana cara consume atau akses API itu di sisi apps front end kita. Jadi saat ini checkpointnya adalah consume API di sisi front end. Dan karena sebelumnya kita belajar Node.js, framework yang sangat gue rekomendasikan adalah Next.js. Tapi kalau dirasa itu terlalu overkill bagi project-project lu ke depan, ya lu bisa start dari core-nya dulu, React.js. Oke, karena itu cukup sederhana menurut gue nih. Tapi kalau kita udah move ke Next.js itu lumayan rada lebih kompleks lagi gitu. Nah, sembari ngulik CRUD di bagian depan, front end, untuk penerapannya bisa kita terapin CSS framework gitu. Misalnya coba-cobalah dari kayak Bootstrap atau Material UI. Tapi kalau gue pribadi lebih merekomendasikan pakai Tailwind CSS ya, atau pakai CSS in JS kayak macam styled component biar lebih fleksibel ke depannya lagi. Dan intinya lu harus cobalah salah satu di antara yang tadi gue sebutin. Dan belum cukup sampai di situ aja gitu. Lo harus lanjutin lagi materinya ke materi yang berikutnya yang bakal gue sebutin satu persatu ini nih. Lo coba pelajarin aja pokoknya ya. Yang pertama, lo harus belajar juga yang namanya authentication dan authorization, karena keduanya itu adalah hal yang cukup berbeda. Terus yang berikutnya lagi, karena biasanya itu nanti bakal dihadapin sama yang namanya JWT untuk urusan enkripsi basis token ya. Ya urusan sesi user lah yang begituan. Lo harus bisa menikmati JWT itu. Selamat menikmati ya bro, karena rada lumayan tuh di awal kalau kita belum pernah sama sekali. Terus yang berikutnya adalah pelajari pengoperasian sistem operasi Linux ya. Karena umumnya banyak server tuh pakainya Linux kalau bagi gua. Di pengalaman gua sih kebanyakannya Linux ya. Ada juga yang lain sebenarnya. Minimal kita tahu lah gitu kayak folder penting di Linux itu posisinya ada di mana aja sih gitu. Atau juga kita bisa menggunakan package manajernya dengan cukup baik lah di Linux. Dan juga yang terpenting sih udah pasti cara main CLI-nya atau main command-command di Linux tuh, karena itu seru banget. Dan yang berikutnya lo harus pelajarin DevOps juga sedikit demi sedikit. Gua pribadi dulu belajar DevOps-nya pakai produk-produknya GCP atau Google Cloud Platform. Kalau di roadmap.sh itu kan disarankannya pakai AWS, tapi gua sih nggak pernah AWS ya. Cuman seliwat doang gitu, jadi lebih prefer untuk di GCP aja karena pengalaman gue juga di situ, jadinya gue menyarankan lu juga untuk GCP. Tapi kalau misalkan ada banyak temen lu yang pakai AWS dan lingkungan lu pakai AWS, ya udah lu belajarnya AWS karena nggak masalah sih. Sebenarnya mirip-mirip juga, cuman beda penamaan aja intinya di dalam fitur-fiturnya. Nah, DevOps ini ya sebagaimananya kita nanti kalau udah punya aplikasi ntar bisa berjalan di cloud kayak gitu-gitulah. Jadi ini cukup penting untuk seorang full stack developer biar bisa ngembangin satu produk dari nol sampai kelar, nanti tinggal dipakai aja sama customernya gitu. Dan yang terakhir ya gimana caranya apps lu yang udah lu running di cloud itu udah lancar ya, di infrastruktur yang udah lu siapin sendiri, mau di cloud mau di mana selalu gitu ya. Maka lu harus mempelajari cara memonitoring aplikasi seperti apa gitu. Jadi jangan sampai lu punya aplikasi banyak banget dan klien lu udah nerima juga, tapi lu nggak bisa monitoring aplikasi yang udah dirilis ke customer lu, dan itu cukup berbahaya karena suatu saat ketika ada trouble, lu bakal kesulitan untuk memaintain. Jadi lu harus bisa belajar memonitoring sebagus mungkin produk-produk yang udah lu launching. Dan kalau misalkan lu di sini ada yang masih sama sekali nggak kebayang juga nih,
ya coba deh cari-cari referensi di Google pakai kata kunci full stack developer course Indonesia. Kalau misalkan lu punya duit terus lu pengen belajar seputaran full stack, khususnya full stack web development kayak gitu ya, lu pakein aja kata kunci full stack developer course di Indonesia tuh. Nanti bakal muncul lah pokoknya banyak artikel-artikel ataupun website-website yang menyediakan layanan untuk lu bisa belajar full stack secara mandiri gitu. Ada yang online, ada yang offline. Nah, di sini contohnya gua klik yang namanya kelasfullstack.id nih. Ini dari Codepolitan ya. Nah, sebenarnya di sini ketika lu buka website-website yang kayak macam kelas full stack ini, lu bisa nyontek kurikulumnya tuh atau silabus-silabusnya. Mereka pelajarin apa aja sih untuk jadi full stack developer. Ini kan judulnya kelas full stack ya. Kelas yang mana biar lu tuh atau biar membernya tuh bisa jadi seorang full stack developer secara profesional. Jadi sebenarnya dari luar pun lu bisa nyontek materi-materinya. Tapi kalau misalkan lu punya cukup uang dan pengen join biar lebih kredibel lagi, biar lebih matang lagi gitu ya, lu bisa lihat ke sini materi-materi yang mereka punya itu ada banyak banget ya. Ada React.js, ada Vue.js, ada Laravel dan lain-lain gitu. Lu bisa contek lah intinya sebenarnya materinya di sini. Atau kalau pengen lebih jelas ya lu udah pasti harus jadi member di kelasfullstack.id ini. Kebetulan di sini mereka lagi ada promo nih, promo Ramadan Coding Fest. Jadi sekalian aja gua kasih tahu nih manfaat-manfaatnya ya. Kelas full stack ini tuh kelas online yang siapapun bisa ikutan juga untuk belajar jadi seorang full stack web developer sampai level yang lebih profesional lagi gitu. Dan kalau misalkan lu masih belum ngerti juga apa-apa tentang yang kayak begituan, lu nggak usah khawatir karena di sini materinya juga diajarin dari nol gitu. Ada mentor-mentornya juga dan berikut dengan studi kasus project yang nanti bakal kalian kerjain juga. Ada lengkap banget gitu kayak lu mulai bikin toko online dengan penerapan payment gateway, itu penting banget tuh. Aplikasi web manajemen karyawan, aplikasi cek ongkir, blog berita, ataupun bahkan bikin web company profile yang kayak gitu-gitu tuh bisa juga. Nah, jadi di sini tuh lu tinggal bayar satu kali aja, ya, investasi satu kali seumur hidup tuh dapetin terus-menerus materi dari kelasfullstack.id dengan harga 650.000 aja. Kalian bisa dapetin semua materi yang super duper lengkap ditambah pakai diskon voucher 20% kalau pakai kode punya gua yaitu Dea Afrizal, dan khusus untuk pembelian 3 hari ke depan lu bakal dapet tambahan diskon 25% cuy. Jadi mending lu coba kepoin aja sendiri ke Instagramnya. Ya silahkan dicek aja ke @kelasfullstack.id atau langsung ke websitenya aja kelasfullstack.id. Dan biar gak ribet udah gua taruh juga linknya di deskripsi. Jadi lu tinggal klik-klik satset aja ya. Jadi segitu aja untuk video checkpoint full stack versi gua kali ini. Cukup simpel sederhana aja. Mungkin ini bisa jadi gambaran buat lu untuk belajar di awal pengen jadi full stack tuh ke A, B, C, D. Dan kalau udah bingung ya bisa tuh coba lihat-lihat video di kelasfullstack.id. Oke, semoga bermanfaat. Gue Dea Afrizal. Bye-bye.